Setelah Siopan mengajak Sueki untuk kabur dari sekte King Yun, dengan Sueki tampak merasa ragu dan menanyakan tentang kabar dari Biao. Siopan pun yang mendengarnya sontak mengubah ekspresi kacau di wajahnya dengan tak berharap Sueki membahas sosok Biao dalam pertemuan mereka yang notabene ajang temu kangen ini, sehingga buahnya pun yang merasa marah akan hal ini secara cuek memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya sembari melontarkan pesan barbar padanya jika lain kali mereka bertemu lagi. Ia pun menyuruhnya agar menggunakan pedangnya untuk melakukan buah kuantam melawannya. Menyebabkan Sueki pun yang melihatnya spontan menuju ke arah wajah kikuknya dengan tak menyangka pertanyaannya ini ternyata sedikit melukai hati sang pemuda sad boy itu yang membuatnya pun kalinya hanya bisa menatap ke arah TKP kepergiannya di balik kesedihan yang terpancar di raut wajahnya. Oleh sebab itu setelah terluka hati pergi meninggalkan Sueki, Siopan pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Rubah Agung, lebih tepatnya ke markas besar sekte Raja Hantu. Dengan ketika sampai di sana, beberapa murid yang menjaga pintu masuk pun secara hormat segera menyambutnya, sembari meneriakkan kata wakil pemimpin. Tetapi di sini Siopan pun yang melihatnya hanya menunjukkan mode dinginnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum kemudian ia memilih untuk bergegas memasuki markas besar dan perlahan berjalan masuk ke dalam kamarnya sembari sejenak berdiri untuk waktu yang lama tanpa seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sehingga mengakibatkan sedikit keraguan serta ketakutan yang jarang terlihat pun kali ini muncul di wajahnya. Namun setelah beberapa saat menunjukkan kegalauannya ini, ia pun memilih untuk berbalik pergi meninggalkan kamarnya, menuju ke ruangan batu sedingin es jauh di dalam tubuh gunung yang notabene merupakan TKP keberadaan dari Biao. Saat ketika dalam perjalanannya, ia pun bertemu dengan beberapa murid Raja Hantu yang masing-masing terus menunjukkan rasa hormatnya, serta memilih untuk bergegas pergi meninggalkannya, mengingat mereka tahu semakin bagus mereka menjauh dari pria sad boy ini, itu nyatanya semakin baik pula untuk mereka. Tapi demikian Siopan pun jelas tak terganggu oleh perilaku hormat berisikan kewaspadaan para murid ini, melainkan ia hanya terus berjalan maju secara tenang menuju TKP kamar Biao. Namun pada saat sampai di sana, ia pun dikejutkan oleh sosok wanita bercadar hitam berdiri di depan ruangan kamar yang ternyata itu adalah Yuji, sehingga buahnya pun yang melihatnya hanya mengangguk memberikan salam padanya lalu berjalan melewatinya untuk segera menuju pintu batu. Akan tetapi tepat ketika hendak mendorong pintu batu hingga terbuka, ia pun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Yuji sebelum kemudian secara kikuk menanyakan sesuatu pesan padanya mengenai abu si penyihir abadi, mengingat sebelumnya ia sudah meminta King Long untuk mengirimkan abu sang penyihir agung kembali ke wilayah perbatasan selatan berdasarkan pesan terakhir darinya. Saat Yuji pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy sebab seniornya King Long sudah melakukan tugasnya mengirimkan abu sang penyihir. Tapi karena beberapa alasan yang tak pasti, ia pun kali ini belum sedikit pun kembali atau bahkan memberikan sedikit pun kabar tentang kondisinya, sehingga buahnya pun menyangkal dirinya sedang dihadapkan oleh beberapa masalah dikarenakan baru-baru ini para binatang buas telah mendatangkan malapetaka di wilayah perbatasan selatan yang meskipun seniornya itu sangat terampil, ia pun nyatanya masih tak tahu dan merasa cemas mengapa dirinya sampai saat ini tak kunjung kembali. Tetapi di sini Siopan pun menyuruh Yuji untuk tak menunjukkan kecemasannya sebab ia dapat menebak kondisi King Long dalam keadaan baik-baik saja mengingat dengan keterampilan hebatnya yang bahkan binatang buas terkuat sekalipun tak akan dapat bisa menanduknya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan bergegas memasuki ruangan kamar Biao. Dengan ketika sampai di sana, Siopan pun perlahan mulai memperhatikan sosok tenang dan cantik Biao yang kali ini tergeletak tak berdaya di ranjang batu dan pada saat terus memperhatikannya. Tubuhnya pun spontan mengalami tremor hebat, diikuti teriakan keras berisikan kesedihan pun mulai dilontarkannya bergema di seluruh penjuru ruangan kamar saat tangannya pun spontan juga bergerak, menampar dirinya sendiri berulang kali tanpa mencoba meluapkan semua kesalahan yang saat ini dialaminya. Namun tak berapa lama ia melakukan tindakan membagongkannya ini. Keheningan di ruang batu itu pun kembali pecah saat pintu batu dibuka oleh seseorang yang ternyata itu adalah Raja Hantu berjalan masuk secara santuy ke dalamnya. Di balik sedikit kelegaannya melihat Siopan sudah kembali lagi ke markas sektenya, sebelum kemudian beliau pun mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya. Di dasarnya ada seseorang teman lamanya yang ingin bertemu dengannya, serta ini juga berkaitan dengan masalah besar bagi sekte Raja Hantunya.
Saat ini pun Bos Siopan yang mendengarnya spontan terkejut dengan tak tahu tentang gerangan siapakah pria tua yang ingin bertemu dengannya. Tapi melihat mode serius yang ditunjukkan Raja Hantu, ia pun secara pasrahnya bisa pergi mengikutinya. Dan ketika berada di luar ruangan pintu, Yuji pun yang kali ini masih secara setia berdiri di sana juga diajak Raja Hantu untuk mengikutinya. Saat ketiganya pun berjalan melewati lorong-lorong yang berliku-liku dan tiba di sebuah ruangan terpencil jauh di dalam gunung. Dengan Raja Hantu pun segera mendorong pintu untuk masuk terlebih dahulu sehingga Bos Siopan pun bisa melihat sudah ada dua orang di dalam ruangan itu, yang salah satu keduanya memakai cadar hitam menutupi wajahnya, dengan ternyata ini adalah tuan hantu yang misterius, serta yang satunya lagi merupakan seorang pria tua berjubah perak, yang ternyata itu merupakan praktisi pengkhianat Sekte King Yun, yaitu Chang Song. Setelah melihat sosok Chang Song, Siopan pun tak kuasa menunjukkan rasa tercengangnya dan tak menyangka dirinya dapat bertemu lagi dengan praktisi pengkhianat ini yang telah banyak memanipulasi semua kejahatan sewaktu ia masih menjadi bagian dari Sekte King Yun, sehingga mengakibatkan situasi ruangan pun menjadi canggung tanpa ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Di balik tatapan rumit, Siopan dan Chang Song saling memandang satu sama lain, tapi pada akhirnya Raja Hantu pun tiba-tiba mencairkan suasana dengan menunjukkan mode cerianya serta menyuruh semua orang untuk duduk dan mengobrol. Sebelum kemudian beliau pun memberitahukan pada Siopan mengenai sosok Chang Song yang sekarang sudah memiliki kehormatan di sekte Raja Hantunya, membuatnya pun menyuruhnya untuk bekerja sama dengannya di masa depan serta harus saling mengenal lebih baik. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya menunjukkan keheranannya dan menanyakan pada Raja Hantu mengenai gerangan Chang Song yang mengapa datang ke sekte Raja Hantunya, mengingat dia kali ini merupakan bagian dari anggota dari klan Wandu yang notabene merupakan salah satu sekte iblis cabang rival dari sekte Raja Hantunya. Raja Hantu pun menjawab bahwa itu disebabkan oleh perubahan besar telah terjadi di klan Wandu yang mana itu diakibatkan oleh kematian dari Dewa Racun. Sontak saja mendengar hal ini, Siopan dan yang lainnya pun spontan menunjukkan keterkejutannya. Dengan tak menyangka hal menyeramkan ini akan terjadi pada sekte Wandu, dengan mereka tahu sekte iblis jahat kali ini terbagi menjadi 3 cabang, dengan ketiganya nyatanya memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan masing-masing sekte iblis jahat. Dan ketika perubahan besar terjadi di klan Wandu, tentu saja itu juga berarti membuka peluang besar bagi kedua sekte lainnya untuk membinasakannya, sehingga membuat Siopan pun akhirnya mengetahui kedatangan Chang Song bersekte Raja Hantunya bertujuan untuk memberitahukan informasi ini. Sebelum kemudian ia pun menanyakan padanya mengenai gerangan bagaimanakah situasi kali ini di klan Wandu. Saat Chang Song pun memberitahukan bahwa sebelum Dewa Racun meninggoy, beliau pun telah menyerahkan jabatan kepala suku kepada Qin Wuyan, tapi demikian tindakannya itu pun bertentangan dengan para murid-murid lainnya yang tak menerimanya sebagai pemimpin, sehingga itu pun kali ini mengakibatkan klan Wandu sedang berada dalam situasi kacau saat para murid kuat bersaing untuk mendapatkan jabatan kepala suku, dan berbagai murid yang sangat terampil melakukan kudeta membentuk kelompok mereka sendiri untuk bertarung tanpa henti satu sama lain. Yang bakal Raja Hantu pun merasa kekacauan ini semakin besar, semakin pula menguntungkan mereka, mengingat ini dasarnya bagi mereka untuk menyatukan sekte iblis jahat. Terlebih lagi ini juga yang mendasari alasan dirinya mengumpulkan mereka untuk semua berdiskusi di sini, dikarenakan Chang Song mempunyai rencana yang dapat membantu sekte Raja Hantunya untuk melenyapkan klan Wandu dalam satu gerakan. Saat ini pun membuat kelompok Siopan yang mendengarnya spontan terkejut, sebab mereka tahu klan Wandu selalu menjadi nomor 1 di antara 3 cabang besar sekte iblis jahat. Ya, meskipun pemimpin mereka Dewa Racun sudah mati, tapi kekuatan sektenya pun nyatanya masih tak akan tumbang walaupun sudah mati. Bahkan jika sekte Raja Hantu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan klan Wandu dalam satu gerakan, itu nyatanya tetap akan sulit, serta jika mereka juga dapat melakukannya, kemungkinan besar sumber daya sekte mereka juga akan sangat terkuras habis. Dan pada akhirnya itu akan menguntungkan sekte iblis jahat lainnya, yaitu sekte He Huan, sehingga buat masing-masing dari mereka pun secara ragu bertanya-tanya akan hal ini. Namun Chang Song pun yang melihat keraguan kelompok Siopan menyuruh mereka untuk santuy, sebab ia memiliki cara untuk menggunakan hal yang paling ditakuti semua orang saat ini di dunia, yaitu memanfaatkan para monster binatang iblis jahat yang ada di wilayah perbatasan selatan. Mengingat jika mereka tak memanfaatkan hal ini, dapat dipastikan dengan kekuatan klan Wandu, siapapun yang ingin mengalahkannya juga akan menderita kerugian besar. Menyebabkan Siopan pun yang mendengarnya akhirnya menunjukkan pengertiannya dan mengetahui rencana Chang Song ternyata ingin membuat klan Wandu serta para binatang iblis jahat itu melakukan buah kuantum satu sama lain. Tapi demikian ia pun masih menunjukkan kebingungannya tentang gerangan bagaimanakah cara membuat mereka bertarung satu sama lain, sehingga membuatnya pun mempertanyakan hal ini pada Chang Song. Saat Chang Song pun memberitahukan bahwa sebenarnya itu sangatlah mudah.
mengingat dengan para binatang iblis jahat itu memiliki jiwa brutal yang sangat tinggi tanpa pandang bulu, maka yang kali ini harus perlu mereka lakukan adalah melakukan adu domba pada mereka. Sehingga buatnya pun mulai mendiskusikan tentang tata cara rencana ini. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan diskusi rahasia ini, diskusi itu pun pada akhirnya berakhir dengan kelompok Raja Hantu dan yang lainnya pergi meninggalkan ruangan, menyisakan Xiaopan dan Changsong. Sebelum kemudian Xiaopan pun membuka percakapan dan menanyakan pada Changsong mengenai gerangan dirinya yang apakah selama 10 tahun terakhir ini pernah mengunjungi sekte King Yun. Saat Changsong pun bilang bahwa dirinya pernah pergi ke sana dan hanya memilih untuk memandangi wilayah di arah kejauhan, serta balik melontarkan pertanyaan yang sama pada Xiaopan. Saat Xiaopan pun memberitahukan bahwa ia pernah pergi ke sana sebelumnya dengan dapat melihat gunung serta sungai yang masih sama seperti 10 tahun lalu. Hanya saja ia bisa merasakan sifat semua orang di dalamnya telah mengalami perubahan sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkan Changsong. Dan sementara Xiaopan pergi entah kemana, ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Raja Hantu dan Tuan Hantu berada, yang mana kali ini di atas jembatan kolam darah di tengah bau darah yang pekat menyengat. Raja Hantu dan Tuan Hantu pun melihat ke arah kolam air darah, menemukan burung kuning dan binatang roh Kuiniu masih terbaring di kolam air darah dengan lesu, serta kuali naga tersembunyi di sekitarnya masih perlahan berputar di udara di balik semburan kilau cahaya merahnya. Sebelum kemudian Raja Hantu pun membuka topik percakapan dan menanyakan pada Tuan Hantu mengenai gerangan pengendalian binatang spiritual ini yang apakah hampir selesai. Saat Tuan Hantu pun yang mendengarnya membenarkannya, sebab tenaga spiritual burung kuning dan Kuiniu sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kuali naga tersembunyi, serta sekarang nyatanya benar-benar telah takluk, memunculkan tulisan formasi darah 4 dewa. Lebih lagi, kuali naga tersembunyi adalah benda kuno dan kekuatan spiritualnya adalah sesuatu yang tak bisa diremehkan. Ya, bahkan dua binatang spiritual ini pun nyatanya berhasil ditundukkan olehnya. Maka mereka hanya perlu menaklukkan dua binatang spiritual lainnya dan hal yang penting dalam rencana mereka akan selesai. Namun setelah memberitahukan hal ini, Tuan Hantu pun memilih mengubah topik pembicaraan, membahas tentang rencana dari Changsong dan menanyakan padanya mengenai gerangan pria pengkhianat itu yang apakah bisa dipercaya. Saat Raja Hantu pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy sebab ia merasa Changsong sudah bukanlah seorang pengkhianat licik seperti 10 tahun yang lalu. Saat sekarang meskipun dunia ini begitu besar baginya, tapi sekte mereka lah yang hanya mampu melindunginya, memungkinkannya dipastikan tak akan bisa berkhianat, sehingga buahnya pun merasa rencananya itu bisa dipercaya. Kembali lagi ke TKP Xiaopan, yang mana setelah menyiapkan semua hal yang diperlukannya, Xiaopan pun pada akhirnya memutuskan OTW pergi menuju ke wilayah perbatasan selatan dengan tujuan melakukan pertempuran besar melawan para monster binatang iblis.